Shalom semuanya, apa kabar? Semoga kita baik-baik aja, semoga kita sehat-sehat saja sampai saat ini. Bersyukur karena anugerahnya, karena kasih setianya kita masih boleh beribadah. Kita bisa bersekutu bersama-sama hari ini di ibadah youth secara online, secara video. Hari ini kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan sampai saat ini masih menjaga kita, masih memelihara kita dengan baik. Puji Tuhan. Kita masih di bulan Agustus, artinya kita juga masih punya tema yang sama, kita masih punya pembahasan yang sama, yaitu penerimaan diri. Dan hari ini kita mau lihat sama-sama, kita mau belajar sama-sama dari salah satu perlengkapan senjata Allah yang dimana kita perlu pakai, yang dimana kita perlu gunakan, yang harus ada dalam kehidupan kita masing-masing agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih tidak terkalahkan, yang jadi lebih tidak terkalahkan. Dan khususnya pada bulan ini kita berbicara tentang penerimaan diri, kita masing-masing bisa memiliki penerimaan diri, yaitu ikat pinggang kebenaran. Dan kita mau bayangkan dulu nih, apa sih fungsinya ikat pinggang? Apa gunanya ikat pinggang yang sering kali kita pakai? Ikat pinggang berguna atau berfungsi untuk menjaga setiap pakaian kita, khususnya celana kita, agar tetap berada di posisinya, agar tetap di posisi yang seharusnya. Ikat pinggang juga harus dipakai dengan baik, diikat dengan baik dan dikencangkan sehingga tidak longgar atau kedodoran. Karena kalau ikat pinggang longgar atau tidak dikencangkan dengan baik, justru itu membuat kita malu. Justru itu membuat kita tidak nyaman. Kebenaran juga sama. Kebenaran menjaga kita di posisi yang seharusnya. Bagaimana jika kebenaran tidak terikat dengan baik? Jika kebenaran tidak dikencangkan dalam kehidupan setiap kita. Itulah alasan mengapa seringkali kita merasa malu, merasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Karena kebenaran tidak dikencangkan dalam kehidupan kita. Akhirnya kita iri hati, kita membesar-besarkan kelemahan dan keterbatasan yang kita miliki, bahkan kita bersikap negatif dalam segala hal. Karena itu, ayo, mari kita kencangkan ikat pinggang kebenaran kita. Kita kencangkan identitas kita, jangan sampai kedodoran. Artinya, kita mengenal siapa diri kita dengan benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan telah banyak menyatakan bagi kita apa identitas kita, apa status kita, sebesar apa potensi kita, seistimewa apa hidup kita di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur 139 ayat 13-14 di situ dikatakan, Tuhan sendiri yang membentuk kita, Tuhan sendiri yang menciptakan kita begitu menakjubkan. Bahkan sampai di luar, lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang pernah kita bayangkan, begitu luar biasanya. Di dalam Kejadian 1 ayat 7 di situ juga dikatakan bahwa kita segambar dan serupa dengan Allah. Artinya dengan kata lain kita bisa bilang, kita punya DNA-nya Tuhan. Kita punya potensi-potensi yang daripada Tuhan. Kita punya kemampuan-kemampuan yang daripada Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 juga dikatakan bahwa kita sudah dipilih, kita sudah dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, kita adalah anak-anak Allah. Tuhan sudah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Artinya kita punya hubungan yang lebih dekat, yang dekat sekali dengan Tuhan kita. Yesaya 43 ayat 4 mengatakan, kita berharga di mata Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita, kita sangat istimewa, kita sungguh-sungguh berharga di hadapan Tuhan. Karena itu ayo, mari kita kenakan ikat pinggang kebenaran. Mari kita kenali betul siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita kenali betul identitas kita di hadapan Tuhan yang begitu berharga. Karena ini juga poin yang penting. Karena penerimaan diri
Dan kita mau berikat pinggangkan kebenaran, itu berarti bukan hanya kita mengakui, bukan hanya kita menerima kelemahan dan keterbatasan yang kita miliki. Tapi juga kita mengenal, kita tahu nilai-nilai positif yang ada di dalam kehidupan kita. Kelebihan-kelebihan, kemampuan-kemampuan yang ada di dalam kehidupan kita. Tidak hanya sampai di situ, tapi kita juga memakainya, bahkan dengan maksimal. Dengan begitu, artinya kita sudah memakai ikat pinggang kebenaran. Kita sudah mengencangkan ikat pinggang kebenaran. Karena kita mengenal potensi kita mengenal identitas kita, dan kita hidup sesuai dengan kebenaran itu. Kita jaga identitas kita. Artinya kita ingat dan hidup dengan percaya bahwa kita ini spesial, kita ini berharga, kita punya potensi, kita punya kemampuan di hadapan Tuhan. Jadi sekarang apalagi alasan untuk kita malu? Gak ada alasan untuk kita merasa malu dengan diri kita sendiri. Untuk kita merasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Malahan harusnya kita bisa bangga akan kehidupan setiap kita masing-masing dalam arti positif. Yang terakhir teman-teman, ikat pinggang kebenaran juga berbicara kalau kita mengencangkan ikat pinggang kebenaran dalam kehidupan kita, itu sama artinya bahwa kita percaya, kita memegang teguh apa yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Oleh sebab itu hari ini kita mau pegang teguh, kita mau percaya teguh apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bahwa kita berharga, bahwa kita spesial. Artinya kita tidak perlu malu, kita tidak perlu ragu akan kehidupan kita. Justru kita semakin semangat dalam menjalani setiap kehidupan kita dengan potensi yang Tuhan berikan, dengan bakat, dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Dan kita bisa memaksimalkannya dengan baik. Ingat, Tuhan juga pasti bangga sama kita. Tuhan juga percaya sama kita. Dan Tuhan juga mau kita menerima diri kita dan memaksimalkannya. Masakan kita tidak bisa? Ayo, semangat teman-teman. Apapun yang terjadi tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu malam hari ini. Kami mengucap syukur jika Engkau mengingatkan kami kembali, menguatkan kami kembali bahwa kami berharga di hadapan Tuhan. Kami mau pegang kebenaran itu Tuhan. Kami mau ikat seperti ikat pinggang dalam kehidupan setiap kami. Kami mau kencangkan identitas kami di hadapan Tuhan. Bahwa kami berharga, bahwa kami istimewa di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada lagi keraguan dalam kehidupan kami. Tidak ada lagi kebimbangan atau rasa malu, rasa tidak nyaman atas hidup yang kami miliki. Tapi kami mau menjalani hidup dengan kepercayaan diri di hadapan Tuhan. Dengan segala potensi yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Kami mau pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan tolong kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak terkalahkan dari tipu muslihat iblis yang ingin mengacaukan kami, yang ingin membuat kami ragu akan identitas kami, akan kemampuan kami, akan diri kami yang sebenarnya. Tapi Tuhan, kami mau menang, kami mau memiliki penerimaan diri yang sejati, yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin.